warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai program tahunan sekolah atau yang disingkat dengan PROTA. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke video penjelasan program tahunan atau PROTA, ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya saya memperkenalkan kakak cantik yang akan menjelaskan mengenai PROTA atau program tahunan di video kali ini. Yang pertama ada Kak Iksani Binta Rosiana, yang kedua ada Kak Nur Aine Kasari, yang ketiga ada Kak Nurani Haningrum, yang keempat ada Kak Talita Salsabila Ginayung Fajri, dan yang kelima ada Kak Penny Nur Febrianti. Nah, teman-teman udah kenal kan? Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Selamat menonton teman-teman. Pengertian PROTA atau program tahunan. Program tahunan atau PROTA merupakan sebuah program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Jadi setiap guru itu awal tahunnya atau awal semester dalam 2 semester itu membuat satu kali program tahunan atau PROTA. Nah, PROTA ini berisi mengenai garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi kalau misal guru kimia yang membuat program tahunan mengenai mata pelajaran kimia, begitu pula dengan guru bahasa Indonesia membuat program tahunan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah teman-teman, PROTA ini merupakan pedoman untuk mengembangkan program-program di bawahnya seperti program semester, program mingguan, dan juga program harian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen yang ada dalam program tahunan. Nah, komponen dalam program tahunan atau PROTA itu dibagi menjadi 2, yaitu bagian identitas dan bagian isi. Bagian identitas terdiri dari mata pelajaran, tahun ajaran berlangsung, dan juga kelas. Sedangkan bagian isi terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu yang diberikan, dan juga keterangan. Dan di sini keterangan bisa diisi dengan catatan-catatan tambahan. Namun, komponen dalam PROTA ini bisa berbeda-beda di setiap sekolah. Lalu, apa sih manfaat dari penyusunan program tahunan ini? Nah, manfaat dari penyusunan program tahunan yaitu sebagai pedoman dalam menyusun promes atau program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Kemudian sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada, sehingga waktu pembelajaran itu tidak terbuang sia-sia dan pembelajaran bisa optimal. Selanjutnya, unsur-unsur dalam program tahunan. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang dicantumkan dalam program semester adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum yang diambil dari SKKD, yaitu tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Yang kedua yaitu pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu caturwulan yang bersangkut. Perencanaan pembelajaran menyusun pokok bahasan dan sub-pokok bahasan dalam 1 semester dengan memperhitungkan bahwa pokok bahasan tersebut dapat diselesaikan dalam 1 semester dengan pemenuhan kualitas yang disyaratkan. Kemudian yang ketiga, metode mengajar. Metode mengajar adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Dalam program semester, hendaknya dicantumkan metode-metode mengajar yang direncanakan akan digunakan dalam mengajarkan setiap pokok bahasan yang bersangkutan. Penentuan metode mengajar ditentukan juga oleh tujuan yang dirumuskan oleh guru. Yang keempat, media dan sumber. Di samping metode mengajar untuk setiap pokok bahasan, dicantumkan pula media dan buku sumber yang digunakan. Pencantuman buku sumber meliputi nama penulis, nama buku, tahun dan penerbit, dan juga bagian atau bab yang diacu dalam pengajaran pokok bahasan yang bersangkutan. Media akan memudahkan siswa dalam mengalami,
memahami, dan mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kelima, evaluasi pengajaran. Dalam program semester, hendaknya dicantumkan kegiatan-kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di luar masing-masing pokok bahasan, seperti evaluasi atau tes sumatif. Evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi digunakan juga untuk memperbaiki bahan ataupun metode pengajaran. Kemudian yang keenam, waktu. Untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan, perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan, sehingga dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selanjutnya, sumber-sumber yang digunakan sebagai pengembangan program tahunan. Yang pertama, daftar kompetensi standar. Daftar kompetensi standar berperan sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam SKKD setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, skop dan sekuensi setiap kompetensi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, diperlukan materi pembelajaran yang kemudian disusun dalam pokok-pokok bahasan dan sub-pokok bahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Tujuan penyusunan program tahunan. Yang pertama, menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan. Yang ketiga, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan TIK yang telah ditetapkan. Yang keempat, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan, pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program tahunan. Program tahunan itu salah satu pembuatannya memiliki syarat, yaitu mengetahui terlebih dahulu minggu efektif atau jumlah jam efektif pada setiap bulan. Misalnya kita review dulu bagaimana cara membuat minggu efektif. Kita ambil contoh dari SMA di salah satu kota, yaitu kota Yogyakarta, SMA IT Baitu Salam dengan mata pelajaran kimia. Pertama, untuk menentukan jumlah minggu efektif itu dilihat dari bulan di dalam kalender pendidikan sekolah tersebut. Misalnya pada bulan Juli itu kita hitung jumlah minggu di bulan Juli itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Karena bulan berikutnya terdapat 1 hari, maka diikutkan pada bulan sebelumnya. Genap 5 minggu. Misalnya di bulan Juni ada 5 minggu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah minggu tidak efektif itu dihitung dari jika hari di dalam minggu tersebut 3 atau lebih.
maka disebut minggu efektif. Jika kurang dari 3, tidak disebut minggu efektif atau minggu tidak efektif. Dari kalender pendidikan itu, setelah kita analisis, kita mendapat jumlah jam efektif untuk 1 tahun berjumlah 93 jam pelajaran. Kemudian kita akan masuk ke dalam program tahunan. Nah, untuk membuat program tahunan itu, kita ambil salah satu pelajaran, misalnya salah satu kelas atau salah satu pelajaran. Misalnya, kita akan menulis terlebih dahulu kompetensi inti. Kompetensi inti itu diperoleh dari kompetensi dasar dari pemerintah Kemendikbud. Nah, kompetensi inti itu terdapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan sebagainya. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke program tahunan. Program tahunan itu didapat dari misalnya kita ambil semester 1 dan semester 2 dari salah satu kelas. Nah, kita lihat dulu standar kompetensi atau kompetensi dasar, terus materi pokok dan alokasi waktunya. Nah, untuk satu semester itu, di semester 1 itu terdapat dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu terdapat 48 jam pelajaran dengan untuk PTS-nya itu terjadwal. Nah, untuk membuat program tahunan itu kita lihat kompetensi dasarnya. Misalnya, jika kompetensi dasar atau materi tersebut sangat mudah, maka jam pelajaran yang digunakan pun juga sedikit. Begitu juga sebaliknya, bila materi di dalam kompetensi dasar atau materi pokok itu sangat sulit atau membutuhkan waktu lama, maka jumlah atau alokasi waktunya itu juga lama. Misalnya, untuk yang pertama di semester 1 menganalisis perkembangan model atom dari model atom Bohr dan mekanika gelombang itu menjelaskan tentang teori-teori saja, maka dibutuhkan waktu 2 jam pelajaran sudah cukup. Kemudian untuk jumlah mata pelajaran yang banyak itu digunakan untuk menjelaskan materi yang sangat sulit, misalnya menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Nah, jika kita membahas tabel periodik, maka materinya itu sangat rumit. Kita menjelaskan dari jari atom ke elektronegatifan, terus dan sebagainya yang menjelaskan tentang SPU atau tabel periodik. Kemudian untuk sebagai candangan, penilaian harian semester ganjil dan pembelajaran remedial pengayaan semester ganjil itu kita buat jam cadangan. Jadi kita ambil sisa dari tatap muka di semester ganjil. Misalnya semester 1 itu membutuhkan jam pelajaran tatap muka sebanyak 30 jam pelajaran. Tadi jumlah jam pelajaran yang efektif itu di semester ganjil terdapat 48 jam pelajaran, maka masih 18 jam pelajaran.
Nah, kemudian sisa jam pelajaran tadi kita bagi dua untuk penilaian harian semester ganjil dan pembelajaran remedial atau pengayaan semester ganjil dan cadangannya. Untuk itu, jam pelajaran di semester 1 itu genap digunakan semua. Begitu juga dengan semester 2. Untuk menempatkan jam pelajaran banyak dan sedikitnya, kita lihat materi terlebih dahulu. Kemudian untuk penilaian akhir semester genap dan tadi penilaian akhir semester ganjil itu sudah terjadwal di kalender akademik, maka tidak membutuhkan jam pelajaran untuk tatap muka. Nah, ini di semester genap itu terdapat 45 jam pelajaran. Kemudian jam pelajaran tatap mukanya itu sudah digunakan 30 jam pelajaran. Sisanya itu 13 jam pelajaran. Kemudian kita bagi dua untuk penilaian harian semester genap dan pembelajaran remedial atau pengayaan dan cadangan semester genap. Kita bagi dua, terserah membaginya gimana. Di sini ada penilaian harian, terdapat 6 jam pelajaran. Kemudian penilaian harian untuk semester genap itu terdapat 6 jam pelajaran. Nah, untuk pembelajaran remedial itu atau pengayaan dan cadangan semester genap itu 7 jam pelajaran kita mengambilnya. Nah, penilaian akhir semester genap itu sudah terjadwal dan tidak memerlukan jam pelajaran tatap muka. Dan begitu lengkap sudah jam pelajaran di semester 2 dengan jumlah 45 jam pelajaran yang efektif. Nah, perhitungan jam pelajaran 1 tahun. Yang pertama, jumlah jam efektif dalam 1 tahun itu sebanyak 93 jam pelajaran. Itu terdiri dari jumlah jam tatap muka dalam 1 tahun itu 62 JP. Yang semester 1 itu terdapat 30 jam pelajaran tatap muka. Kemudian yang semester 2 itu terdapat 32, jadi dijumlahkan 62 jam pelajaran untuk tatap muka. Kemudian yang kedua, ulangan harian dalam 1 tahun itu terdapat 15 jam pelajaran dari semester 1 dan semester 2. Kemudian untuk remedial dan cadangan dalam 1 tahun itu 16 jam pelajaran dari semester 1 dan semester 2, totalnya 93 jam pelajaran, jadi genap untuk jumlah jam efektifnya. Kemudian jumlah jam untuk kegiatan non tatap muka itu, misalnya di sini ada penilaian tengah semester itu sudah terjadwal, penilaian akhir semester itu sudah terjadwal. Kemudian yang ketiga itu ada jumlah jam tidak efektif dalam 1 tahun. Kita lihat di sini jumlah jam tidak efektif itu dalam 1 tahun dilihat dari jumlah minggu tidak efektif. Di sini ada 19 minggu tidak efektif. Untuk mata pelajaran itu, misalnya kelas 10 itu terdapat 3 jam untuk tatap muka, berarti kita kalikan 3 57 jam pelajaran, 19 dikali 3 jam pelajaran. Untuk kelas 10 itu jam tidak efektifnya dalam 1 tahun 57 jam pelajaran. Sekian untuk penjelasan tentang prota. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.